Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Ida Dayak sedang ramai diperbincangkan di dunia maya juga di dunia fakta. Karena memang faktanya kita membutuhkan orang-orang seperti Ibu Ida Dayak, luar biasa, manusia mulia. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Ida sehat selalu. Pertama itu. Sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia-manusia yang lain. Ketika Ibu Ida Dayak viral, mulai kemudian banyak orang yang nyinyir. Banyak masyarakat yang memparodikan, seolah tidak menghormati adat ritual yang sebelum Ibu Ida melakukan praktek pengobatannya dilakukan. Kita tahu Ibu Ida sebelum melakukan praktek pengobatan, beliau joget-joget sebagai bentuk ritual adat leluhur beliau. Dan lagi-lagi masyarakat kita tidak memahami bahwa itu sesuatu yang sakral. Gak bisa kemudian Anda parodikan. Sekarang itu banyak parodi-parodinya loh. Saya heran dengan orang-orang kita tuh. Ingin ikut viral. Gak seperti itu caranya bro. Bahkan ada dari kalangan dokter yang mulai berbicara. Ada yang nadanya argumentatif. Ada yang bahkan saya lihat nyinyir. Padahal satu kali lagi apa yang Ibu Ida lakukan adalah sangat mulia. Catat itu. Dan akhirnya ketika banyak orang memparodikan, ketika banyak orang yang mencoba mengkritik aktivitas beliau, padahal manfaatnya bisa kita lihat sama-sama. Bagaimana manusia berbondong-bondong dari berbagai daerah untuk ingin bertemu Ibu Ida. Itu apakah enggak luar biasa? Dirasa langsung manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, masuk dalam hadis itu. Kok bisa masih nyinyir? Bahkan bukan hanya masyarakat yang berbondong-bondong ingin bertemu Ibu Ida. AM Hendro Priyono mengundang beliau ke rumahnya. Wah, pokoknya luar biasa. Para pejabat TNI segala macam itu banyak yang ingin tahu beliau. Dan ini satu kali lagi bentuk kemanfaatan. Sebelumnya kita simak dulu apa yang diucapkan oleh anak suku Dayak mengenai pengobatan alternatif Ibu Ida yang sampai saat ini banyak yang memparodikan, bahkan banyak yang nyinyir. Kita simak. Anda harus bisa menghargai adat, budaya, istiadat, ritual yang berbeda dengan Anda. Jangan Anda lecehkan, remehkan segala macam. Tidak boleh itu. Kita simak sama-sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalido Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata arus. Salam rahayu semuanya. Ya. Pada kesempatan ini saya pribadi kebetulan saya keturunan dari warga Dayak Pasir, Kalimantan Timur. Saya ingin menanggapi beberapa hal yang membuat saya gembira, kemudian saya juga merasa sedih terkait masalah Ibu Ida Dayak. Ya. Ibu Ida Dayak ini berasal dari Dayak Pasir, Kalimantan Timur. Beliau merantau guna melaksanakan niatannya untuk membantu masyarakat, ya, membantu masyarakat dengan tidak memungut bayar sedikit pun. Kalau toh memang ada pembelian minyak 50.000 itu untuk semata-mata untuk mengurut si pasien. Ya, jadi Ibu Ida ini tidak sama sekali dibayar. Dan beliau tidak memungut bayaran kepada siapapun, baik yang orang kaya maupun orang miskin, semua sama di mata beliau. Betul. Apalagi beliau seorang muslim. Seorang beliau muslim tahu aturan, ya. beliau tahu adat. Oke. Harusnya kita pribadi bersyukur dan mendoakan supaya beliau sehat selalu. Saya bangga sebagai warga Dayak. Kami semua sekalimantan bangga karena ada warga kami yang bisa menerapkan ilmunya, kebisaannya ke masyarakat.
Ya, dan itu bukan hanya orang Dayak aja yang bisa seperti itu. Suku lain juga bisa. Dan kebetulan untuk kali ini memang Bu Ida memang warga kami dari Dayak Pasir. Ya. Jadi tolonglah kalian yang bikin konten bercandaan, yang niatnya bercandaan atau hiburan yang kalau bahasa saya sih malah mengolok-olok ya. Karena apa? Yang dilakukan Ibu Dayak itu kemudian sambil berjoget itu bukan sembarangan, itu dari leluhur kami. Leluhur kami itu bukan hantu, itu orang tua kami. Ya, jadi tidak ada alasan bikin konten untuk hiburan atau bercandaan menirukan gaya pengobatan Ibu Dayak. Tuh. Ya. Hati-hati kapuhunan, karena tarian yang Ibu Dayak tarikan, Ibu Dayak joget-joget itu bukan tarian atau joget sembarangan. Oke. Itu bagian dari ritual. Saya sudah melihat beberapa konten, ada yang satu keluarga dengan sengaja membengkok-bengkokkan tangannya, kemudian suaminya joget-joget sambil menyembuhkan ala Bu Ida. Hati-hati dulur, parodi hati-hati gitu ya, saudara, kepuhunan. Bayangkan kalau setelah Anda bikin konten, tangan atau jari-jari Anda tidak kembali lagi, bagaimana? Betul Pak, betul. Ya, itu bagian dari adat. Semua suku ada adatnya. Ya, jadi hormati, hargai. Hidup beradat, bertetangga beradat, berteman beradat, menikah beradat, bahkan mati pun kita beradat. Kemudian saya juga menanggapi salah satu konten dari salah satu pesulap tersohor di Indonesia. Ya, yang katanya tersohor tapi belum pernah dipanggil Presiden Jokowi seperti Bu Ida. Pelajari adat orang lain, baru bisa keluar bahwasanya itu dukun. Ya, tidak semua dari kami yang dari pedalaman itu dukun. Kami hanya punya dan memegang adat istiadat, sama dengan suku lain, Madura, Banten. Kita semua punya adat masing-masing. Hargai, toleransilah. Jangan sedikit-dikit orang viral bisa menyembuhkan orang, kemudian dikatakan itu dukun. Jangan. Picik pikiran Anda seperti itu, dangkal pikiran Anda. Ingat, ilmu adat tidak bisa dilogikakan, ilmu leluhur tidak bisa dilogikakan. Sedangkan ilmu kalian pesulap itu bisa dilogikakan. Apa susahnya sih ngelihat Bu Ida membantu orang? Kita cukup dengan mendoakan. Mendoakan yang terbaik buat Bu Ida supaya bisa membantu pemerintah mengatasi apa yang menjadi keluhan atau penyakitnya di masyarakat. Apa susahnya? Ya, ada orang baik aja dikasih statement seperti itu. Bagaimana kalau ada orang yang jelek? Pergunakan medsos dengan pemikiran yang bijak. Bikin konten dengan pemikiran yang bijak. Kalian bikin konten joget-joget apa segala ala Bu Ida. Terus terang, kalau saya pribadi itu menghina kami. Karena itu bagian dari ritual, dan joget-joget seperti itu tidak sembarangan. Ya, jadi mohon saudaraku, pengertiannya, hormatilah adat kami. Ibu Ida hanya membantu masyarakat, ya. Kemudian juga saya pertegas, tidak ada Ibu Ida menarget sejumlah uang atau mesti ditransfer atau jual minyak secara online, itu tidak ada. Ya, kalau kalian mau mendapatkan minyak yang asli, langsung ke Bu Ida sekaligus dengan pengobatan. Itu bukan sihir guys, tangan bengkok bisa lurus lagi. Jago banget nih orang. Tapi beneran jago nggak ya? Ayo kita bahas. Sebelumnya, kalian coba lihat video ini dulu deh. Ini kondisinya mirip banget sama orang yang ada di video tadi. Tangannya bisa muter-muter kayak gini nih. Guys, jadi kondisi itu dinamakan dengan sendi palsu. Ini beda sama status palsu atau laporan pajak palsu. Gara-gara sendi palsu itu, makanya orang gerakan bebas banget tuh kayak yang di video tadi. Sendi palsu ini terjadi pada orang yang mengalami patah tulang, tapi tulangnya enggak disambung, enggak disembuh dengan baik, jadi enggak dibawa ke dokter tuh, mungkin keketok magic kali ya. Sehingga tulang yang harusnya kuat kayak gini nih, gara-gara tidak menyambung, dia jadi letoy dan bisa gerak bebas kayak di video tadi.
Ini namanya sendi palsu. Dan tahu nggak, ketika digerakkan, sendi palsu ini tidak menimbulkan rasa nyeri. Makanya bisa dipakai buat portal Dr. Strange kayak video tadi. Dan sendi palsu ini emang bisa dilurusin kayak video tadi dengan mudah. Cuman ditinggal beli vaksin udah bengkok lagi tuh. Jadi gitu ya penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Oke, jelas, hati-hati. Itu adat, budaya, ritual dari nenek moyangnya, ya nggak bisa Anda parodikan sembarangan. Itu namanya meledek tuh. Lalu kemudian komentar tuh kayaknya nyindir pesulap merah tuh. Tapi saya nggak tahu, belum tahu statement pesulap merah bagaimana. Manusia si paling pemberantas dukun kan itu ya katanya. Kalau memang statement itu dikeluarkan oleh pesulap merah, maka janganlah pesulap merah Anda juga ikutan nyinyir. Faktanya, apa yang dilakukan oleh Ibu Ida itu bermanfaat. Orang merasakan manfaat itu. Ya, pengobatan secara gratis. Kan luar biasa, menyembuhkan penyakit berat dengan gratis, kan luar biasa. Makanya kenapa sampai kemudian banyak masyarakat berbondong-bondong ingin ketemu beliau, mengobati yang nggak bisa bicara, tangannya kemudian bengkok. Itu luar biasa, bos. Masuk dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Kita mah belum tentu bisa seperti Ibu Ida, bahkan sekaligus dokter. Dokter kalau kayak gitu kan pasti bayarnya mahal. Menyembuhkan patah tulang segala macam, tangan bengkok, itu kan bisa mungkin disembuhkan oleh dokter. Cuma kan bayarannya urusannya ini. Ibu Ida itu praktek gratis. Cuma beli minyak 50.000. Hasilnya bisa dirasakan manfaatnya. Oke, mari kita bijaklah di dalam melihat fakta seperti ini. Bagian daripada budaya leluhur kita. Praktek yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini sangat mulia. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan yang nyinyir-nyinyir ini mohon untuk kemudian Anda sadar bahwa Anda itu nggak bisa seperti beliau. Mohon sadar, hargai perjuangan Ibu Ida. Niat tulus mulia untuk membantu semua rakyat Indonesia yang sedang mengalami penyakit. Faktanya itu, ya, faktanya itu. Udah jangan sentimen, jangan dijadikan parodi lagi. Hati-hati ini. Ini ritual nggak sembarangan itu. Jangan anggap itu joget-jogetan, gaya-gayaan, jangan. Itu ritual tuh. Kalau Anda yang tidak percaya ritual, jangan ikut ngoceh kalau Anda merasa bahwa Anda pun tidak bisa bermanfaat seperti manfaatnya Ibu Ida. Mohon untuk bisa menyetop ucapan Anda di dalam melihat fakta ini. Kita kasih dukungan, kita kasih support moral, kalau tidak bisa material, kepada Ibu Ida. Faktanya satu kali lagi beliau bermanfaat bagi orang lain. Itu. Jangan pakai argumentasi yang lain, jangan. Pakai sudut pandang apapun ya jangan. Faktanya beliau bermanfaat, udah. Pakai sudut pandang kemusyrikan segala macam, jangan. Faktanya beliau bermanfaat. Selama pasiennya yang beliau, kita lihat prakteknya juga kan dilihatkan di muka umum, prakteknya seperti itu. Jadi stoplah nyinyir ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.